Senyuman manis dari Nenek Daril menyapa kedatangan pemuda itu, yang tentu saja datangnya tidak sendiri, tapi bersama Farah, yang kini sudah resmi menjadi kekasihnya. Nenek Daril berjalan perlahan sambil merentangkan tangannya, hendak memeluk cucu kesayangannya itu. Daril menyambut dengan hangat pelukan dari nenek tersayangnya itu. "Grandma, stop panggil aku Cabi Bani lagi, aku bukan anak kecil," keluh Daril saat dalam pelukan neneknya. Neneknya langsung melepas pelukan itu. "Buat Grandma, kamu itu tetap Mai Cabi Bani." Daril berdecak kesal, apalagi seperti biasa, si nenek selalu mencubit kedua pipi Daril layaknya mencubit pipi anak kecil. Waktu bayi, Daril memiliki pipi cabi yang membuat gemas siapa saja. Sejak saat itu, nenek Daril selalu memanggilnya dengan sebutan Cabi Bani, hingga Daril dewasa. Farah tampak menahan tawanya, melihat wajah Daril yang terpaksa menahan sikap gemas dari neneknya itu. Nenek Daril lantas menyadari kalau cucunya tidak datang sendirian, tapi bersama seorang perempuan. Ia lantas beralih pada Farah. "Halo darling," sapanya. Farah tersenyum dan segera meraih tangan nenek Daril tersebut untuk berjabatan dan mencium punggung tangannya dengan sopan. "Halo juga, Nek," kata Farah. "Oh, panggil saya Grandma atau Grandma Chelsea," kata perempuan lanjut usia itu. Usia nenek Daril kini sudah hampir 80 tahun, tapi masih terlihat kuat dan belum terlalu rentah. Ini karena nenek Daril menjaga pola makan sehat dan sangat senang berlatih yoga sedari muda. Wajahnya dominan seperti orang barat. Ia keturunan Indo-Amerika. Ayahnya orang Amerika dan ibunya orang Bali. Farah kini jadi paham mengapa Daril berwajah campuran. Rupanya didapat dari neneknya ini. "Baik, Grandma," Farah kembali tersenyum pada nenek Daril. Nenek Daril lantas mendekatkan bibirnya ke telinga cucunya. "Apa ini pacar baru?" bisiknya. Daril tersenyum sambil mengangguk. "Grandma, kenalin, ini namanya Farah," kata Daril sambil memperkenalkan Farah pada neneknya. "Dia pacar Daril." Daril menatap Farah dengan yakin saat mengatakan kalau Farah adalah pacarnya. Farah pun balas menatap Daril. Pemuda ini terlihat sangat serius saat mengucapkannya. Merasa senang juga karena baru kali ini ia mendapatkan pengakuan sebagai kekasih Daril. "Wah, senang bisa bertemu dengan Farah yang cantik." Nenek Daril lantas menarik tangan Farah. "Ayo sini Farah, kita duduk di dekat kolam. Ada Grandpa Daril juga di sana. Nanti Grandma akan kenalkan dengan kamu. Beliau sedang cari matahari pagi, lagi berjemur." Tak disangka kalau nenek Daril sungguh sangat ramah pada Farah. Awalnya ia sangat khawatir kalau keluarga Daril tak akan menerimanya. Apalagi Farah tidak ada keturunan konglomerat. Melihat bagaimana besarnya rumah kakek dan nenek Daril yang bagaikan rumah sultan ini, sontak membuat Farah ketar-ketir. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Daril, kalau neneknya orang yang sangat welcome pada siapa saja. Mereka diajak berjalan menuju ke pinggir kolam renang yang ada di rumah mewah tersebut. Benar saja, di sana ada seorang kakek yang sedang tidur telentang di daibed rotan berwarna putih. Laki-laki lanjut usia yang rambutnya sudah memutih itu membiarkan sinar matahari pagi membakar kulitnya yang berwarna kecoklatan. Wajahnya ditutupi oleh topi. Ada sebuah meja bundar dan beberapa kursi yang berbahan dasar rotan juga yang letaknya berhadapan dengan kolam renang. Farah dan Daril diajak untuk duduk di sana oleh nenek Daril. Setelah mereka duduk, nenek Daril lantas menghampiri suaminya yang masih asyik sunbathing dan tak menyadari kedatangan mereka di sana. "Grandpa, ada Daril datang," kata nenek Daril sembari menggoyangkan bahu suaminya.
Kakek Daril pun tersadar. Ia lantas melepas topi yang menutupi wajahnya agar tidak tersengat sinar matahari itu. Daril. Kakek Daril seketika itu terbangun dari posisinya begitu mendengar nama cucu kesayangannya. Laki-laki lanjut usia itu lantas mengedarkan pandangannya mencari sosok cucunya. Itu Daril sama pacar barunya, tunjuk nenek Daril ke arah tempat duduk Daril dan Farah. Loh, pacar baru? Sama yang pebisnis kosmetik bagaimana? Tanya si kakek pada istrinya dengan suara pelan. Kemarin dadinya Daril sempat kasih kabar kalau mereka sudah putus. Ini yang baru, bisik perempuan lanjut usia itu pada suaminya. Kakek Daril manggut-manggut. Sejurus kemudian ia pun berjalan perlahan bersama istrinya untuk menemui cucunya. Daril langsung menyambut kakeknya, memberi pelukan hangat dan mencium punggung tangannya. Wah, cucu grandpa makin ganteng, puji kakeknya pada Daril. Kalau ganteng itu sudah takdir grandpa, ucap Daril dengan percaya diri. Oh ya grandpa, kenalin ini Farah, pacar Daril. Jelasnya lagi sambil memperkenalkan Farah pada kakeknya. Farah mendekat ke arah kakek Daril sambil kemudian mencium punggung tangan kakek Daril. Halo grandpa, saya Farah, sapa Farah pada kakek Daril setelah mencium punggung tangannya dengan sopan barusan. Farah cantik sekali, puji kakek Daril. Biarpun sudah lanjut usia dan kadang penglihatannya sudah mulai kabur, tapi kalau lihat cewek cantik, kakek Daril pasti bisa melihatnya dengan baik. Nenek Daril sudah ancang-ancang. Ia sudah hafal dengan kebiasaan suaminya, mantan playboy di masa muda dulu. Nenek Daril pun mencubit pelan pinggang suaminya, memberi kode agar tidak macam-macam. Ingat umur. Kakek Daril meringis karena dicubit oleh istrinya. Farah yang melihat itu langsung tersenyum. Betapa lucunya pasangan yang sudah lanjut usia ini. Kakek Daril tidak tampan, perutnya buncit. Kulitnya kecoklatan, rambutnya sudah memutih semua. Tapi kalau urusan isi dompet, sudah bisa dipastikan kalau sangat tebal. Kekayaannya tentu tak akan habis hingga 7 turunan, termasuk menurun juga pada Daril. Di usia muda sudah menjadi seorang miliarder, tentu karena warisan perusahaan yang turun-temurun dari kakeknya ini. Tak berselang lama, datanglah beberapa asisten rumah tangga yang membawa minuman serta beberapa kudapan khas seperti di hotel bintang 5. Farah sedikit tercengang, bahkan pelayanan di rumah ini pun mirip seperti pelayanan di hotel. Ayo silakan diminum, tawar nenek Daril pada cucunya dan juga Farah. Mereka meminum minuman yang disuguhkan. Mata Farah sudah tertarik pada kue-kue dengan hiasan cantik yang sering ia lihat di YouTube. Biasanya kue-kue itu ada di hotel berbintang. Biasanya sebagai peneman minum teh di sore hari. Farah, cicipin kue ini. Ini resep baru dari chef khusus yang bekerja untuk kami. Nenek Daril seolah paham kalau Farah memang tertarik pada kue itu. Farah menoleh sekilas ke arah Daril seperti meminta persetujuan untuk mengambil kue tersebut. Daril pun mengangguk pelan, dan Farah dengan semangat mengambil kue tersebut dan mencicipinya. Benar saja sesuai ekspektasi dari Farah. Rasanya sungguh enak dan lembut. Kalau boleh malah Farah ingin membungkusnya dan membawanya pulang. Tapi harus jaga image di depan kakek dan nenek Daril. Maka niat itu ia urungkan. Kalian dari kapan ke Bali? Kenapa tidak bilang pada grandpa? Memangnya kalian tidak tidur di hotel? Tanya kakek Daril. Daril lupa, ia tidak menginap di hotel milik keluarganya. Itu, kebetulan Farah mendapatkan voucher gratis untuk menginap di daerah Ubud. Jadi kami menginap di sana, jelas Daril. Sekamar, selidik nenek Daril langsung. Matanya sedikit terbelalak ke arah cucunya. Daril jadi keluh. Rasanya barusan ia seperti salah berucap. Benar saja, pasti kakek dan neneknya jadi curiga karena Daril tidak tidur di hotel milik keluarganya. Enggak, Grandma. Daril jadi gagap. Sesekali melirik ke arah Farah yang masih asyik mengunyah kuenya. Tapi kunyahannya mulut Farah berhenti saat melihat Daril yang tampak berpikir keras untuk memberi alasan. Kita beda kamar pastinya, ini sebenarnya tidak Daril rencanakan, karena Farah duluan yang ke Bali.
Nenek dan kakek Daril tampak menganggukkan kepalanya. Seperti bisa menerima alasan dari Daril yang tentu saja ia karang itu. Padahal tentu saja mereka sekamar. Dan sering... Jadi kalian sampai kapan di sini? Tanya kakek Daril lagi. Nanti sore Daril akan pulang, karena besok Daril harus bekerja lagi. Tidak tahu dengan Farah, mungkin dia ingin lebih lama di Bali. Farah diam di Bali dulu, nanti bisa jalan-jalan dengan grandma di sini. Bagaimana? Tawar nenek Daril. Farah tak bersuara, karena ia sendiri bingung hendak menjawab apa. Yang ada akhirnya ia hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan penawaran nenek Daril barusan. Nanti tidur di hotel kami saja, yang dekat sini, kalau di Ubud kejauhan, jelas nenek Daril. Oh, baik grandma, jawab Farah. Ia melirik ke arah Daril. Rasanya ia seperti kena perangkap pemuda itu karena akhirnya ia harus tetap di Bali dan malah diajak untuk berjalan-jalan dengan nenek Daril. Sementara Daril hanya membalas tatapan Farah dengan senyum manisnya. Membiarkan Farah di Bali agar lebih dekat dengan kakek dan neneknya adalah harapan Daril sejak awal. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan Farah? Tanya kakek Daril tiba-tiba. Farah bergeming sesaat. Ia sendiri sebenarnya tidak memiliki pekerjaan. Sejak berpacaran dengan Alvin, ia hanya jadi benalu dan bergantung pada laki-laki itu. Putus dari Alvin, untungnya langsung bertemu dengan Daril yang menyanggupi untuk urusan materi. Jadi Farah tak perlu repot-repot bekerja kan? Farah punya toko perhiasan, jawab Daril pada kakeknya. Farah langsung menoleh pada Daril, dan di saat yang bersamaan netra mereka saling beradu. Rupanya Daril sudah memiliki jawaban yang tepat, karena sesungguhnya Farah memang mendapatkan penghasilan dari toko perhiasan pemberian dari Daril tersebut. Kakek Daril langsung mengangguk. Bagus, masih muda, cantik, dan sudah bisa membuat toko perhiasan sendiri. Terlihat kekaguman dari kakek Daril pada Farah. Farah hanya tersenyum kaku. Kakek Daril tidak tahu saja kalau toko perhiasan itu adalah pemberian dari cucunya. Hanya perkara meminta ganti rugi 1 cincin berlian yang hilang, Farah malah ketiban rezeki dengan diberi toko perhiasan sebagai ganti ruginya langsung oleh Daril. Apa orang tua Farah juga menjalankan bisnis begitu? Tanya nenek Daril kemudian. Kembali Farah dibuat bingung. Apa yang sebaiknya Farah katakan? Kalau nyatanya orang tua Farah sudah meninggal, dan bahkan dulu bukan orang mampu. Orang tua Farah sudah meninggal, dan mereka yang mewariskan toko perhiasan itu untuk Farah. Jawab Daril, tentunya berbohong.